Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar membuat kelas belajar online dengan menggunakan Google Classroom. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus masuk dulu ke email. Jadi seperti ini sudah masuk ke emailnya. Kemudian setelah emailnya kita aktifkan, kemudian kita ketikkan classroom.google.com di alamatnya. Kita enter, nanti akan terbuka. Nah, seperti ini. Kemudian di sebelah kanan itu ada tanda plus. Kita klik tanda plusnya. Ada dua pilihan, gabung ke kelas atau buat kelas. Yang atas ini, gabung ke kelas, itu digunakan untuk murid apabila ingin gabung ke kelas. Kemudian kita klik buat kelas karena kita akan membuat kelas. Di sini kita berjalan atau bertugas sebagai guru yang akan membuat kelas online. Kita klik buat kelas, kemudian kita centang, kita setujui persetujuan dari Google Education. Setelah itu kita ketikkan nama kelas dan nama pelajaran dan nama sekolah atau kelas kita. Oke, kita tuliskan. Jadi misalnya ini adalah nama pelajaran saya yang saya ampu, kemudian di bawahnya adalah sekolah atau mungkin juga kelasnya. Tapi di sini saya tidak mengikuti apa yang dituliskan ya. Jadi supaya nanti di judulnya, di headernya tampil nama mata pelajaran dan sekolah di mana pelajaran itu atau kelasnya lah. Kemudian kita klik buat. Kita tunggu sebentar. Maka kelas kita akan dibuatkan oleh Google. Oke. Jadi kelas kita sudah dibuatkan oleh Google, jadi seperti ini. Kemudian ini kita tutup sebentar. Di sini template-nya itu kita bisa ganti. Tapi yang pertama kita pelajari adalah yang pertama ini ada forum ya. Kemudian yang kedua di sini adalah tugas kelas. Kemudian di sini anggota, kemudian di sini nilai. Forum dipakai untuk kita berkomunikasi dengan siswa kita. Kemudian tugas kelas ini dipakai untuk membuat tugas atau share materi atau mungkin membuat ujian online, ulangan harian dan sebagainya. Kemudian untuk anggota kita isikan di sini nanti adalah siswa kita. Jadi nanti saya jelaskan bagaimana mengundangnya. Kemudian di sini adalah nilai. Nilai di sini berarti nanti untuk kumpulan nilainya. Oke, kita mulai yang pertama. Jadi untuk forum. Di forum ini untuk headernya, misalnya kita mau mengganti, boleh. Karena komputer dan jaringan dasar, kita ganti yang sesuai dengan pelajaran kita. Oke, jadi misalnya saya ganti di sini, saya cari di Google, kemudian yang berkaitan dengan pelajaran saya, misalnya gambar jaringan, gambar jaringan komputer. Oke. Ya, kita sudah menemukan sebuah gambar. Ini akan saya save gambarnya. Saya save di video. Oke. Kemudian kita masukkan, jadi kita di sini bisa pilih upload foto atau pilih tema. Tapi kita pilih upload foto, kemudian di mana tadi fotonya disimpan. Oke, kita lihat di video. Oke. Di folder video. Gambarnya tadi saya simpan di sana. Gambar terlalu kecil. Oke. Oke, jadi kita akan ganti gambar temanya. Misalnya seperti ini, saya pilih, anggap saja ini sebagai gambar yang sudah sesuai dengan gambar yang ada di kelas kita. Misalnya saya pilih gambar, salah satu gambar yang ada di Windows. Oke, jadi misalnya gambarnya adalah seperti ini. Oke, kemudian kita pilih
Atau kita juga bisa untuk mengganti dengan tema yang lain. Jadi gambarnya misalnya kalau gambar komputer ya kita pilih komputer atau ganti dengan tema yang lain. Di sini kalau kita dipilih tema, maka kita bisa melihat beberapa tema yang sudah ada. Jadi misalnya seperti ini. Oke, kita bisa ganti juga dengan tema misalnya ini. Klik kemudian pilih tema kelas. Oke, caranya seperti itu. Kemudian langkah yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah, jadi di forum ini kita bisa membagikan kalimat atau berkomunikasi dengan siswa kita. Jadi misalnya di sini saya klik, kemudian saya akan menuliskan kalimatnya, selamat datang di kelas belajar. Oke. Jadi misalnya seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang dan selamat bergabung di kelas belajar online di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Kalau kita sudah menuliskan, kemudian kita klik posting. Oke, kita scroll sedikit ke bawah. Nah, ini sudah muncul. Jadi ini adalah salam pembuka kita untuk anak-anak ketika kita akan membuka kelas kita. Kemudian bagaimana yang kedua, kita mengundang anak-anak. Di sini ada kode, dan untuk memperbesar itu kita bisa klik kotak ini. Nah, jadi ketika anak-anak akan bergabung, ketika tadi anak-anak membuka Classroom, jadi pada saat anak-anak membuka seperti ini Classroom, kemudian di sini ada tanda plus. Nah, mereka akan memilih gabung ke kelas. Kemudian untuk join, mereka harus memasukkan kode yang kita share ini tadi. Otomatis nanti mereka akan masuk ke kelas belajar online yang kita buat. Oke. Atau cara yang kedua untuk mengundang anak-anak, kita bisa memilih menu anggota. Kemudian di sini kita pilih tanda plus. Kemudian kita ketikkan email mereka. Ya, kita ketikkan email mereka atau kita copy paste ke sini, undang siswa ini. Kemudian antar email pertama dengan email kedua kita ketikkan tanda koma, otomatis akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik undang. Maka akan masuk ke dalam email mereka, undang email ke dalam kelas online kita. Jadi ini menunya, saya kembali ke menu forum. Nah, kalau yang pertama kita sudah, jadi langkah yang pertama kita membuat kelas, kemudian membuat salam pembuka. Setelah itu langkah yang kedua adalah kita memasukkan atau mengundang siswa kita. Mengundang siswa bisa menggunakan kode ini tadi, ini kode kelasnya, atau bisa menggunakan email. Jadi ini tadi, emailnya ditulis di sini. Oke, kalau kelas sudah dibuat, kemudian siswa sudah bergabung, maka bagaimana cara untuk membuat atau mengirimkan materinya? Kita bisa klik di tugas kelas. Oke, cara untuk sharing materi atau ketika kita akan mengirimkan materi pembelajaran kepada siswa kita, yang pertama tadi kita klik menu tugas kelas, kemudian kita klik tanda plus di sini. Ada beberapa pilihan, jadi di sini ada materi, ada tugas, ada kuis, ada pertanyaan dan sebagainya. Oke, saya pilih materi, saya akan membagikan materinya. Oke, di sini ada judul, jadi misalnya kita bisa menuliskan judulnya apa, kemudian deskripsinya bagaimana. Kemudian kita bisa share dengan klik tanda plus. Oke, kita tulis sekarang. Judul misalnya untuk KD1, jadi materi yang pertama kita tuliskan KD1 mengenal jaringan komputer. Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan dengan kurikulum yang ada, bagaimana strukturnya.
Kemudian untuk deskripsinya, materinya ini menjelaskan tentang apa materi. Misalnya di pelajaran saya, materi ini menjelaskan pengertian jaringan komputer, manfaat jaringan komputer, jenis-jenis jaringan komputer disertai dengan kelebihan dan kekurangannya, dan sebagainya. Ini adalah definisi globalnya. Kemudian bagaimana menambahkan materinya? Kita klik tanda atau tambahkan. Di sini ada beberapa pilihan, karena saya akan membuat atau mengirimkan filenya dalam bentuk PDF, kemudian kita klik file ini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat langsung dari Google, Bapak Ibu bisa membuatnya langsung di sini, bisa MS Word dan sebagainya, atau PowerPoint atau PDF dan sebagainya yang online. Oke, saya akan menambahkan materi. Jadi di sini saya klik file, kemudian saya pilih materinya, atau bisa diseret ya. Jadi seperti ketika tadi di drag. Jadi misalnya materinya yang pertama adalah ini, pengantar jaringan komputer. Saya drag atau saya seret ke area ini. Kemudian ini akan tampil. Kalau ada lagi ya silahkan ditambahkan dan seterusnya. Setelah itu kita tinggal klik upload. Oke, materinya sudah kita upload, jadi anak-anak nanti tinggal melihat pada materi yang kita share ini. Selanjutnya adalah apakah kita mau membuat notifikasi untuk atau pemberitahuan untuk siswa. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat pemberitahuan ke siswa, kita tinggal klik di forum tadi. Oke, saya tutup dulu. Nah, untuk memberitahukan, jadi untuk mengingatkan ke siswa, jadi di sini kita klik semua siswa. Nanti akan pemberitahuan akan ada di email atau di siswa. Kalau sudah kita upload, kita tinggal klik posting. Posting, iya. Ini tadi cara untuk sharing materinya. Apabila kita ingin membuat kuis, maka kita bisa klik lagi tombol buat. Kemudian kita bisa pilih tugas atau bisa pilih tugas kuis. Untuk tugas kuis ini berarti kuisnya nanti kita buat menggunakan Google Form dan sebagainya. Kita klik yang pertama dulu, kita coba tugas. Oke. Baik, salah satu contohnya adalah ini untuk membuat kuis. Jadi kita memberikan pertanyaan kepada siswa, misalnya ini. 1. Apa pengertian jaringan komputer? 2. Apa manfaat jaringan komputer? 3. Sebutkan jenis-jenis jaringan komputer. Kemudian kita tugaskan kepada siswa. Jadi ini, kalau misalnya kita ingin membatasi kapan dikirimkan, jadi kita klik tenggatnya di sini. Kita klik batas waktu. Misalnya mau dikumpulkan terakhir adalah tanggal 27 April, berarti klik tanggal 27. Kemudian waktunya, jadi misalnya kita batasi sampai dengan jam 23.59. Oke, kita klik. Berarti anak-anak harus mengumpulkan terakhir adalah besok jam 23.59 terakhirnya. Kalau tugasnya sudah selesai, kemudian kita kirimkan tugasnya kepada siswa. Jadi kita klik tugaskan. Nah, itu adalah cara untuk mengirimkan materi dan kuisnya. Kalau kuisnya misalnya dalam bentuk Google Form, jadi saya buka lagi misalnya, maka tugas dalam bentuk Google Formnya kita tinggal klik tugas kuis ini. Kemudian kita buat soalnya di Google Formnya. Selanjutnya nanti untuk penilaian, jadi kalau misalnya anak-anak sudah mengerjakan, kita klik nilai. Karena ini masih belum ada yang mengumpulkan, jadi masih kosong. Jadi ini nilainya nanti akan tampil di sini.
Tapi sementara itu dulu. Untuk berikutnya nanti tutorialnya akan saya tunjukkan bagaimana untuk melihat